makar. Itu resiko, Pak. Orang yang berkata hak di jalan Allah itulah resikonya. Dan orang-orang ini akan muncul. Itu jalan yang salah itu. Itu jalan yang salah. Islam gak ngajarkan apa yang ngono. Islam gak ngajarkan hal yang demikian. Islam dikarang-karang diri. Jadi itu merasa bahwasanya dia akan ditinggal oleh Allah. Begini dulu. Sehingga kayak ngono ya uripe tenang, pondoke gede. Ya. Pondoke gede, tenang uripe. Sujud ora kok sing model-model kayak ngono. Memang saya setuju dengan ucapan seperti ini. Ojo dadi BPJKB. Lek abah itu dari BPJKB buyar nang itu. Wis cukup siji. Tapi ojo nyalahno lho maksudku. Jangan kita menyalahkan, jangan kita untuk mengkritisi seseorang yang lagi berjuang. Kalau saya sependapat dengan ucapan itu. Jika dia BPJKB saja BPJKB. Jadi sore bisa melok-melok. Nggak rusak hidupnya gara-gara kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'na Allah fi hadzal majma'il karim. Wa fi hadzal munasabatil 'azimatil karimah. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita di dalam suatu majelis untuk berzikir, beristighfar, bertahmid serta bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kesempatan yang mulia ini kita lebih cenderung untuk mengetahui apa yang Allah telah berikan isyarat atau bisyarah atau pertanda buat kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala secara perlahan telah mengembalikan zaman ini seperti zaman jahiliyah. Zaman ini zaman yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keempat hal yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah untuk dirubah, maka di zaman ini mulai tumbuh kembali. Zaman ini yang telah dipangkas oleh Rasulullah, maka zaman jahiliyah yang telah dipangkas oleh Rasulullah, maka zaman ini mulai subur kembali. Wa ma qa'ifatun qad ahammathum anfusuhum yaduruna billahi ghairil haqq dhanal jahiliyah yaquluna hal lana min amri min syai'in qul innal amru kullahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan zaman ini yaitu zaman sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ini zaman orang yang lagi cemas, zaman yang mereka tidak percaya dengan satu dengan yang lainnya, zaman yang orang sudah berburuk sangka antara satu dengan yang lainnya, orang yang sudah tidak percaya antara satu dengan yang lainnya, buruk sangka. Maka mereka ini akhirnya yaduruna billahi ghairil haqq, sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangkaan-sangkaan jahiliyah, sangkaan-sangkaan jahiliyah yang di sini yang dimaksud, yang pertama adalah mereka merasa ada campur tangan Allah, yang sifatnya Allah ini tidak berkuasa secara penuh.
Jadi kalau kita beramal soleh, ketika kita beramal soleh seolah-olah Allah ini ya sudah gak ada manfaatnya. Iman zaman sekarang ini iman yang tidak percaya kepada Allah. Yakin atau tidak kalau sedekah itu pasti dibalas oleh Allah? Yakin. Kalau puasa masuk surga, yakin. Yakin atau tidak kalau kita amal jariah itu pasti akan kita nikmati di surga? Yakin atau tidak? Saya kita takut aku. Kira-kira kota amal jariah itu bengkok. Jadi percaya. Bu, saya mau minta uang 50.000 untuk majelis puluhan saya ketahuan. Saya metu 25.000 atau 25 kalau saya ketahui 500 ribu. Katanya percaya kepada Allah, tapi ini orang sudah tidak percaya. Lek sodako itu tambah sugih, nggak percaya. Mau itu masalah. Kepada agama Allah seolah-olah mereka ini menyangka kalau balasan nanti itu tidak ada. Dan ini merupakan zaman yang sudah mulai subur kembali yang telah dipangkas oleh Rasulullah. Yakin engkau berjuang di jalan Allah dibalas oleh Allah. Engkau ketika ingkar kepada Allah akan mendapatkan siksa. Tak percaya. Nah, maka dari itu ini Daulul Jahiliyah. Daulul Jahiliyah ini sebenarnya ayat ini bercerita tentang masalah perang Uhud. Ketika pasukan kaum muslimin mulai terdesak karena harus menerima tekanan dari belakang, meskipun demikian para sahabat dan satu dengan yang lainnya ini selalu memberikan ketenangan, sabar, tenang, sabar. Dan pada akhirnya mereka bertempur dengan orang-orang munafik. Mereka cemas, sangat takut, sehingga muncul anggapan bahwasanya Allah dan Rasulnya akan meninggalkan dia. Dan dia pun berprasangka akhirnya saudaranya pun akan meninggalkan dia. Jadi wedi lek sampai itu berjuang seolah-olah Allah itu akan meninggalkan kita. Tak arep bilane Gusti Allah, upane kok buktinya lho. Wong bilane Gusti Allah, bilane agama Gusti Allah tambah loro kabeh saiki. Habis itu lho. Nah, jadi Gusti Allah soal kaya ngono Yesus kok kaya ngono. Kok malah ditangkap polisi. Kok malah di penjara, kok malah dituduh makar. Itu resiko, Pak. Orang yang berkata hak di jalan Allah itulah resikonya. Dan orang-orang ini akan muncul. Ini jalan yang salah itu. Ini jalan yang salah. Islam gak ngajar no kaya ngono. Islam gak ngajarkan hal yang demikian. Islam dikarang-karang diri. Jadi itu merasa bahwasanya dia akan ditinggal oleh Allah. Begini dulu. Sing gak kaya ngono ya uripe tenang, pondoke gede. Ya. Pondoke gede, tenang uripe. Sujud oleh proses model-model kaya ngono. Memang saya setuju dengan ucapan seperti ini. Ojo dadi BPJKB. Oleh apa itu dari BPJKB biar mendoa ini. Wis cukup siji. Tapi ojo nyalahno lho maksudku. Jangan kita menyalahkan, jangan kita untuk mengkritisi seseorang yang lagi berjuang. Kalau saya sependapat dengan ucapan itu. Sehingga dia BPJKB dan dia BPJKB. Sehingga sore gak usah melok-melok. Nggak rusak itu, gara-gara kayak ini bu. Jadi sok dan dia BPJKB. Masuk mentang-mentang. Kita harus mengatakan. Jadi orang itu zaman sekarang dia berkata keluar dari porsinya. Lewat Habib Jamal membengi cerita. Aku dulu murid ini pawaan kiri kabeh jadi Jamal. Lah aku melak ngomong kayak ngono banyak yang tersinggung kok. Lah Habib Jamal sih ngomong, insyaallah enggak tersinggung. Apa sebab mereka tahu siapa Habib Jamal? Begitu juga dengan Panglima TNI. Panglima TNI mengatakan kalian ini bodoh anggota saya. Aku melak-melak berengkolong.
menepatnya. Jadi orang itu berbicara tahu dirinya. Paham maksudnya? Orang itu berbicara tahu dirinya. Kapasitas berbicara itu tergantung kedudukan dia. Ojo sampai ngomong sing bukan porsinya. Orang zaman sekarang ngomong sok-sok meritik Gus Dur. Kalau Gus Dur berpendapat Habib Rizik dan Gus Dur, saya kemarin habis baca. Orang berpendapat Habib Rizik ini, Gus Dur ini, Gus Dur ini. Lah kuwi yo sapa? Piye? Ono teko lor teko kidul simpangan. Sampai ke tengah-tengah ya, penyet ada ini. Gak makomi. Mereka punya hal sendiri-sendiri. Mereka punya kedudukan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada mereka. Bukan hak kita untuk mengadili mereka, tahu diri. Ini zaman orang yang sudah banyak tidak tahu diri. Ngeritik tono, ngeritik ini, sok berpendapat, pemenang wis kumpul jagongan. Bahas soal negara ini paling mumet kan. Lho SMA gak lulus bahas negara lah betul. SMA gak lulus. Negara Bapak Presiden kita harusnya begini. Ini kakek mungkal ini saya. Banyak orang berbicara yang bukan kapasitasnya. Yang kadek ambil motor, lepas motor, gak lebih dikenal no. Panjenengan wis kadek delok sinetron Pak. Wong di negara kok sinetron. Jadi untuk membicarakan sesuatu itu kita harus tahu diri. Sebagaimana para sahabat ketika membicarakan sesuatu nunggu sahabat yang pintar. Makanya lama uang pintar gaib awak-awak diri ini tergantung daripada siapa kita duduk. Dan orang yang paling baik itu orang yang tahu kapan dia harus mendengarkan dan kapan dia harus berbicara. Itu yang paling pintar. Dan dia berbicara pada porsinya. Bukan orang pintar itu karena dia bisa menjelaskan sesuatu. Orang arek cilik umur 10 tahun, dia fakih, dia seorang fuqaha, alim. Tiba-tiba ke kiai yang tidak salim dia, terus itu ngapunten kiai. Panjenengan itu salah. Memang benar yang dia ucapkan. Tapi karena bukan porsinya, bukan kedudukannya, bukan usianya, jadi terhina dia. Paham maksudnya? Orang itu kalau ngomong, lihat usia, lihat kedudukan, lihat waktu, lihat tempat. Saya ini gak ono waktu ini, gak ono nggone, gak ono kapasitasnya. Mana nih wong sing gak ngerti negara, ngomong negara ke warung mobil, bayang mana? Nah kira-kira apa ini dia ngomong? Wong profesor sing buta-buta kayak ngeluh kok. Negara ini bagaimana? Tidak tahu saya. Tentang amnesti pajaknya, tentang bagaimana, macam-macam Pak. Itu mereka mengkaitkan dengan undang-undang ini dengan ilmiah. Ini gak nyambung Pak. Kalau awak diri melok-melok kayak jero turban diguyur temu. Ngerti temu? Zaman dulu anaknya guyur temu. Jadi jangan sampai kita ini berbicara dan pada akhirnya kita sedang menjadi terhina. Jadi kita berbicara itu bagaimana caranya kita bertambah mulia. Caranya kita itu berusaha. Kalau berbicara itu kita tambah mulia, tambah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan dicintai segenap manusia. Jangan sampai kita ini berbicara justru menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, musuhnya Rasul, dan musuhnya umat manusia. Nah ini yang terjadi karena mereka berbicara bukan pada porsinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasiyyi wa bil mawjudin fi afdal al-syirka.